Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sama Surahmin di RDH Yakuza Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pemilu 2024. Pemilu 2024 sudah di hadapan kita. Suasana politik pemilu 2024 sudah terasa. Ini bisa kita lihat dengan banyaknya pemasangan spanduk dan baliho di sepanjang jalan, serta perdebatan dan diskusi di media sosial tentang calon-calon yang mereka dukung. Ini tentu menarik bagi kita semua. Hari ini sudah hadir bersama kami Ketua KPU Kota Pontianak, Bang Denny Nuryadi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung tanya saja ke Bang Denny, bagaimana pelaksanaan pemilu 2024? Ya, terima kasih Bang Surahmi. Jadi memang banyak orang berpikiran bahwa pemilu itu hanya pada saat pemungutan suara saja, itu yang 14 Februari. Namun perlu diketahui juga dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dikatakan bahwa pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. 20 bulan, ya? 20 bulan. Jadi artinya bahwa pemilu ini sebenarnya sudah jalan. Ya. Dan itu sesuai dengan ditetapkannya peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Di situ disebutkan bahwa pemilu itu dimulainya pada tanggal 14 Juni 2022, persis 20 bulan sebelum pemungutan suara. 14 Juni 2022. Nah, jadi saat ini tahapan pemilu itu sudah berlangsung. Yang di awal-awal itu tahapan persiapan, yaitu tahapan penyiapan peraturan undang-undangan, kemudian masuk pada terus kemudian mau saya tanyakan lagi, apa berbeda pemilu 2019 dengan pemilu 2024? Apa kebaharuannya? Kalau secara umum ya, karena undang-undangnya tidak berubah, masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun secara detail teknisnya itu banyak terdapat perubahan. Contoh misalnya terkait masalah pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik pada saat pemilu 2019 itu dilakukan secara paralel dari partai politik tingkat pusat itu daftar ke KPU, tingkat provinsi daftar KPU provinsi, tingkat kabupaten kota daftar KPU kota. Nah, sekarang pendaftaran partai politik itu sentralistik, semuanya ke KPU. Ya, nah, karena itu maka konsekuensinya proses verifikasi yang dilakukan itu sesungguhnya adalah kewenangan KPU. Kami di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota itu hanya membantu saja proses verifikasi. Nah, itu salah satu perbedaan. Perbedaan yang lain misalnya terkait masalah kampanye. Kampanye di dalam pemilu 2019 dilaksanakan selama 200-an hari. Nah, saat ini kampanye itu hanya 75 hari. Itu dimulai kapan? Itu dimulai 3 hari setelah calon ditetapkan. DCP ya? Iya, DCP. Itu mulai kampanye selama 75 hari. Nah, itu beberapa perbedaan. Kemudian perbedaan misalnya contoh terkait masalah perekrutan badan ad hoc. Perekrutan badan ad hoc pemilu 2019 itu ditetapkan itu hanya batas umur minimal saja. 17 tahun ke atas. Nah, sekarang untuk KPPS misalnya ada penetapan batas umur hingga 55 tahun. Nah, ini sebenarnya merespon terkait banyaknya kasus kejadian pada 2019 di mana banyak ditemukan rekan-rekan kita penyelenggara KPPS itu terdapat korban yang kemudian sakit, kemudian meninggal juga, cukup menjadi tren kita di pemilu 2019. Jadi ada perhatian untuk melakukan perubahan ya supaya itu tidak terulang kembali ya. Iya. Terus kemudian kira-kira diperkirakan menurut Bang Denny itu partai politik yang akan ikut untuk pemilu 2024 diperkirakan berapa jumlahnya? Iya, nah pada saat ini kan kita masih dalam proses verifikasi ya. 9 partai politik yang lolos parliamentary threshold di pemilu 2019 yang ada perwakilan di parlemen itu kan 9 partai itu hanya sampai di verifikasi administrasi saja. Nah, KPRI beberapa waktu yang lalu telah mengumumkan partai-partai yang lolos verifikasi administrasi. Dan kebetulan partai-partai yang lolos parliamentary threshold itu 9 partai itu sudah lolos kan. Nah, ini yang kemungkinan besar juga akan menjadi peserta pemilu 2024. Nah, sedangkan partai yang tidak lolos parliamentary threshold dan partai-partai yang baru itu masih lanjut untuk proses verifikasi faktual. Nah, saat ini ada 9 partai yang masih dalam proses verifikasi faktual. Artinya apabila 9 partai ini nantinya lolos dalam verifikasi faktual, maka kemungkinan besar pemilu 2024 ini terdapat 18 partai politik nasional yang akan ikut kontestasi. 18 ya. Cukup lama ya, cukup banyak.
cukup banyak, lebih banyak dari pemilu 2019. Terus kemudian di pemilu 2024 itu apa sih yang dipilih? Kan pemilihan umumnya jadi Iya, apa iya. sih yang dipilih? Nah, karena undang-undangnya sama, maka pemilu 2024 ini mirip seperti 2019. Ada 5 jenis surat suara nanti yang akan digunakan oleh pemilih untuk dipilih. Pertama itu presiden dan wakil presiden. Nah, kemudian ada DPD, ada DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi sama persis untuk seperti pemilu 2019. Untuk pileknya ya. Untuk pileknya aja. Terus kan di 2024 ini kan juga akan ada pilpres dengan pilkada. Iya. Nah, itu gimana? Untuk pilpres itu sama, dia menjadi satu kesatuan dengan pileg hari yang sama pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, untuk pilkada memang di ketentuan undang-undang pilkada itu, pilkada serentak itu akan dilakukan di 2024. Ya. Namun bulannya berbeda. Bulannya berbeda. Untuk pilkada, pemilihan bupati untuk bupati, wali kota untuk wali kota, gubernur wakil gubernur itu akan serentak dilaksanakan di bulan November. Di bulan November. Dan itu dibunyikan di dalam undang-undang. Pileg itu di bulan Februari. Pileg bulan Februari. Pilpres sama dengan pileg. Di hari yang sama 14 Februari. Jadi 14 Februari itu selain kita memilih anggota legislatif, kita juga memilih presiden bersamaan di hari yang sama. Iya, jadi mana suasana politik pada saat itu ya? Iya. Jadi memang karena itu sebenarnya sama persis ya dengan pemilu 2019. Cuman yang membedakan itu pada saat di tahun yang sama kita menyiapkan pemilu pileg dan pilpres, di tahun itu juga kita sudah memasuki tahapan pilkada. Ya. Artinya ada 2 tahapan besar yang itu kita laksanakan secara berhimpitan. Terus kemudian mengenai pelaksanaan, apakah ada perbedaan antara 2019 dengan 2024 tentang jumlah pemilih di masing-masing TPS? Ada perubahan? Tentunya berubah kalau untuk dibagi. Kan jumlah pemilih kan tergantung dari maksud saya itu di TPS itu apakah berubah jumlah pemilih maksudnya apakah ada perubahan jumlah pemilihnya diperbanyak atau dikurangi supaya prosesnya bisa berjalan cepat? Oh iya, jadi waktu pemilu 2019 itu kan per TPS itu 300 pemilih. 300 pemilih. Nah, sekarang itu juga begitu, 300 pemilih karena kan ada 5 jenis surat suara. Dan tentunya waktu yang dibutuhkan untuk memilih di dalam menjadi suara itu kan cukup panjang. Kalau buka kartu suara kan? Iya, di undang-undang sih dikatakan 500 bisa. Namun kebijakan KPU RI dengan melakukan simulasi, uji, maka dibutuhkan itu 300 saja per masing-masing TPS. Terkecuali TPS khusus. TPS khusus ini TPS untuk pemilih yang pindah memilih. Nah, untuk pemilih yang pindah memilih ini itu kita diminta untuk mendirikan TPS khusus. Ini yang terdapat pemilih pindah memilih yang terkonsentrasi juga cukup besar. Nah, itu kita siapkan TPS khusus. Nah, itu bisa lebih dari 300 pemilih karena surat suara yang digunakan tidaklah diganti surat suara, tergantung pindah memilihnya dari mana. Terus kemudian mengenai hak untuk memilih itu kan seringkali kita mendengar bahwa seringkali mereka itu tidak terdaftar. Itu gimana untuk mereka yang mengaku tidak terdaftar itu antisipasinya? Iya, dari segi penyelenggaraan. Jadi begini, terkait daftar pemilih ini ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis kelompok. Yang pertama itu DPT, daftar pemilih tetap. Ya. Nah, daftar pemilih tetap ini yang kredibel. Itu kita susun dari awal, dari mulai pencoklitan, penyusunan daftar pemilih sementara, dan penyusunan daftar pemilih tetap. Nah, kemudian bagaimana jika ada penduduk yang itu warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, namun tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini ada mekanisme yang lain, yaitu daftar pemilih khusus. Jadi hak pilih warga negara itu masih tetap terjamin. Nah, bagaimana warga negara yang belum terdaftar DPT ini bisa menjadi daftar pemilih khusus? Jadi daftar pemilih khusus ini pertama kan dia harus memenuhi syarat, jadi sudah 17 tahun, dan dia sudah memiliki KTP elektronik. Dia itu bisa memilih langsung di hari di TPS terdekat dengan lokasi atau alamat yang tertera di dalam KTP elektronik. Misalnya KTP elektroniknya di Pontianak ini di Kelurahan Mariana, di Gang Murai misalnya. Nah, maka dia bisa memilih di TPS terdekat dengan Gang Murai di Kelurahan Mariana. Bisa langsung. Namun untuk memberikan hak suaranya itu dialokasikan waktu di 1 jam terakhir. Nah, itu bisa memilih. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya terkait masalah hak pilih di mana warga negara itu tidak masuk ke dalam daftar pemilih.
Terus kemudian ini menyangkut juga kontennya, menyangkut seringkali kan dalam pemilu ini kan nama juga pemilu kan nama juga pemilihan, seringkali juga memang sih kita harapkan juga tidak terjadi apa-apa ya supaya damai-damai saja, tapi kan itu kan harapan kita, tapi dalam faktanya kan seringkali juga ada yang puas dan tidak puas, terima dan tidak terima. Iya, iya, iya. Kaitannya dengan hasil pemilunya itu bagaimana dia misalkan seorang kandidat bisa memperoleh kepastian kalau memang suaranya di TPS tersebut memang sesuai dengan hasil perolehannya tanpa ada dicurangin atau diganggu seperti apa gitu, dalam bentuk yang sejenis lah. Jadi upaya apa yang bisa dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap data perolehan suaranya? Apa dia bisa langsung ke KPPS-nya atau dia langsung ke Bawaslu atau dia langsung ke KPU kota atau kabupaten? Jadi begini, dalam proses pemungutan suara itu kan di lokasi TPS yang yang diperkenankan yang masuk di lokasi TPS itu kan yang pertama ada KPPS, yang kedua ada petugas tertiban, kemudian ada juga dari Bawaslu pengawas TPS atau orang, dan ada saksi-saksi partai politik. Ada saksi partai politik, saksi peserta pemilu, saksi partai politik, saksi dari DPD, dan saksi dari calon presiden dan presiden. Nah, para saksi ini itu akan menyaksikan proses pemungutan suara dan penghitungan itu secara langsung di dalam lokasi TPS. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saksi ini juga diberi hak untuk melakukan keberatan jika melihat ada proses-proses pemungutan suara atau penghitungan itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Ya, itu langsung bisa menyampaikan keberatannya. Nah, bisa langsung menyampaikan ke Bawaslu juga, kemudian Bawaslu menjadikan catatan untuk melakukan rekomendasi. Nah, kemudian selain itu, dalam proses pemungutan dan penghitungan, pasca proses pemungutan dan penghitungan suara ini, para saksi dari peserta pemilu ini juga akan mendapatkan lampiran sertifikat hasil penghitungan suara. Perolehan suara. Kalau misalkan dia tidak menerima, apa yang bisa dilakukan? Ada bisa dengan dua cara. Yang pertama itu bisa langsung saja meminta ke KPPS itu kembali, atau jika katakan misal KPPS sudah mengembalikan semua berkas ke KPU, bisa meminta ke KPU langsung bisa. Kemudian yang kedua, belajar dari pengalaman 2019, KPU itu memiliki aplikasi sistem perhitungan, dan itu dipublish secara umum di portal yang sudah disiapkan. Ada websitenya. Ada websitenya, dan itu merupakan salinan resmi dari TPS. Nah, jadi partai politik bisa juga mendownload dan mengambil dari situ. Itu resmi. Jadi bisa dijadikan pro justisia ya. Iya, resmi. Dan itu ketentuannya KPU akan mengupload apa adanya hasil dari TPS. Bahkan sampai ini yang waktu tahun 2019 muncul isu bahwa KPU melakukan perubahan perolehan suara. Karena ternyata misalnya dalam C1 yang diupload oleh KPU di dalam situng itu misalnya ada 2 tambah 2 sama dengan 40 misalnya. Iya, tapi dianggap makar. Nah, ternyata itu sebenarnya persoalannya terjadi kesalahan penulisan di tingkat TPS. Nah, di KPU itu tidak diperkenankan sedikit pun untuk memperbaikinya. Mengeditnya tidak boleh. Karena mekanisme itu hanya boleh dilakukan dalam perhitungan manual, rekapitulasi manual yang dilakukan di tingkat kecamatan di PPK. Itu pasti dilakukan pembetulan. Namun di KPU tidak boleh dalam proses penguploadan berkas TPS. Nah, jadi apa adanya KPU akan mengupload berkas-berkas yang di TPS itu ke dalam sistem informasi itu. Nah, ke depan KPU berencana itu akan mengeluarkan sistem ini sudah pernah digunakan pada saat pilkada 2020, sistem informasi rekapitulasi atau disingkatnya SIREKA. Nah, ini lebih detail lagi karena yang di upload itu sistem informasi rekapitulasi. Itu baru aplikasi baru lagi? Iya. Pilkada 2020 sudah digunakan. Nah, ini dicoba di 2020. Iya, dan itu sudah digunakan. Coba secara resmi oleh 2024. Karena 2024 ini kan aturan teknisnya belum keluar, ya. Tapi kemungkinan dari wacana-wacana diskusi bisa jadi Sirekap ini juga akan digunakan. Nah, apabila Sirekap ini digunakan, masyarakat itu tidak hanya melihat C1, ya. C1 biasa yang itu ukuran A4, tapi juga C1 plano. Ya. Nah, C1 plano ini lebih valid lagi karena C1 plano ini pada saat proses perhitungan di TPS itu ditempel di papan pengumuman, dan itu semua masyarakat melihat bagaimana KPPS melakukan penelian atau penghitungan satu persatu perolehan suara. Sehingga itu lebih
tingkat kevalidannya ketimbang C1 yang ukuran A4 lebih tinggi akurasi C1 plano. Kalau A4 yang C1 biasa itu kan salinan dari C1 plano. Ya. Ini kan seperti yang Bang Denny bilang tadi kan memang sudah cukup ya, sudah bisa dikatakan baik lah ya. Tapi kan yang namanya hasil itu kan tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Terus kemudian sobat hukum ini kan pengen tahu juga kira-kira syarat dan seperti apa bisa diajukan sengketa pemilu ini. Iya. Syarat untuk mengajukan sengketa pemilu kayak apa sih yang perlu dilengkapi dalam mereka yang konsisten ini tidak menerima hasil karena dia menganggap bahwa hasil itu tetap ada ketimpangan begitu. Gimana Bang? Terkait hasil ya? Ya, terkait hasil masing-masing TPS ya. Jadi sebenarnya dalam proses sejak dari proses penghitungan di TPS terkait hasil ini dari rekan-rekan peserta pemilu itu sudah bisa melakukan sanggahan ya. Tentunya dengan menunjukkan bukti otentik. Nah, dalam rekapitulasi di tingkat kecamatan misalnya, pada saat saksi melihat ada perbedaan perolehan suara yang dipegang di C1 partai politik dengan C1 yang dibacakan oleh PPK dan perangkat pleno rekapitulasi itu. Nah, itu rekan-rekan partai politik bisa langsung menyanggah di rapat dalam rekapitulasi kecamatan. Itu bisa langsung dengan menunjukkan bukti otentik. Nah, bukti otentiknya bisa saja dengan C1 yang dipegang oleh partai politik. C1 plano bisa. C1 yang iya, bisa itu misalnya dengan foto, ya. Kan bisa difoto itu. Atau misal C1 salinan, itu yang diserahkan ke partai politik yang ukuran kertas A4 itu. Ya. Oh, yang diserahkan C1 itu diserahkan setiap saksi itu diserahkan. Jadi partai politik dalam rapat rekapitulasi itu bisa menyanggah. Bisa. Rapat rekapitulasi ini yang menyelenggarakan siapa? Di tingkat kecamatan itu PPK. Kan dari TPS semua berkas itu diserahkan di tingkat kecamatan berjenjang. Gitu kan. Dari sejak tingkat PPK itu bisa langsung diklarifikasi. Nah, kemudian nanti di tingkat KPU Kabupaten Kota, rekapitulasi seluruh kecamatan itu juga bisa. Ada kesempatan untuk melakukan penyanggahan. Ada kesempatan dengan syarat menunjukkan bukti otentik. Nah, ini yang kemudian bisa saja diproses pada saat rapat pleno rekapitulasi. Namun jika misalnya dalam rapat pleno rekapitulasi itu masih saja ada tidak puasan dari peserta pemilu, maka rekan-rekan peserta pemilu ini bisa saja membawa itu ke dalam PKP. Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Konstitusi. Itu persentase untuk bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu berapa persentase dari jumlah suara? Apakah ada syaratnya? Kalau untuk pemilu tidak ada. Yang penting yang penting memang tentunya yang bisa berpengaruh terhadap perolehan suara. Perolehan kursi. Yang penting bisa berpengaruh seperti itu. Nah, silakan. Namun yang bisa mengajukan ke dalam Mahkamah Konstitusi ini bukanlah para calon, bukan para calon, namun mesti para peserta pemilu. Peserta pemilu itu kan partai politik. Ya. Nah, jadi partai politik yang bisa mengajukan atau misalkan kecuali DPD ya, karena itu perseorangan. Nah, perseorangan DPD itu bisa melaporkan. Itu juga kalau itu. Ini menarik ya bicara dengan Bang Denny. Ini sudah terasa waktunya sudah hampir habis. Iya. Sobat hukum, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Denny menjadi Ketua KPU Kota Pontianak. Sebelum kita menutup channel ini, kami minta kata penutup atau apapun namanya dengan Bang Denny seperti apa untuk khusus untuk pemilu 2024 untuk masyarakat. Iya, terima kasih Bang Surahman. Ya. Jadi tadi kita sudah mengulas banyak hal. Pemilu ini memang cukup kompleks. Ya. Dari tadi yang persoalan tahapan yang berhimpitan, kemudian persoalan banyaknya persoalan-persoalan yang pernah muncul dari sejarah pemilu kita. Ya. Tentunya kami menyadari selaku penyelenggara pemilu yang dimandatkan di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa terkait proses pelaksanaan pemilu ini kami tentunya tidak akan mungkin mampu melakukannya secara sendiri dan membalikkan. Banyak persoalan-persoalan yang itu kita butuh masyarakat untuk bisa memberikan input kepada kami, menyampaikan jika terdapat persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu yang karena itu kami saat ini berharap bahwa rekan-rekan atau masyarakat luas itu bisa membantu kami
dalam hal menyampaikan apabila terdapat persoalan-persoalan yang itu dilihat tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang dilakukan dalam proses tahapan. Jujur saja bahwa KPU Kabupaten Kota itu hanya 5 orang, yang disupport oleh sekretariat itu ASN-nya hanya maksimal 17 orang. Ini juga tentu tidak akan mampu mengawasi kalau dalam pemilu 2019 itu ada 2003 TPS. Bagaimana proses pelaksanaannya? Yang PPK kita itu tingkat kecamatan juga 5 orang, PPS tingkat kelurahan itu hanya ada 3 orang. Nah, ini tidak akan mampu. Karena itu kami betul-betul dengan sangat rendah hati meminta kepada masyarakat untuk membantu kami untuk sama-sama berpartisipasi menyukseskan pemilu 2024 itu, baik dengan ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara atau ikut memantau proses pelaksanaan tahapan atau bahkan membantu kami menyampaikan langsung kepada kami KPU maupun rekan kami Bawaslu terkait jika terdapat hal-hal yang itu mesti diperbaiki sehingga pemilu kita ke depan 2024 ini itu bisa menjadi lebih baik dan berjalan aman lancar dan damai. Terima kasih Bang Denny atas bincang-bincangnya. Nah, demikian bincang-bincang kami dengan Ketua KPU Kota Pontianak, Bang Denny Nurjadi. Sobat Hukum dapat mendukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan komen. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.